Oke, selamat datang kembali. Bertemu lagi dengan saya Bagi di sini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara-cara untuk mengakses mikrotik ya. Mulai dari menggunakan telnet, kemudian wifi, dan juga menggunakan Winbox ya. Jadi kalau di tutorial sebelumnya kita bikin untuk topologinya ya. Nah sekarang kita coba untuk mengakses mikrotiknya. Jadi gimana cara mengakses mikrotiknya? Jadi kayak gini ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang telnet ya. Untuk metode pertama itu telnet. Jadi untuk melakukan telnet ya, kita bisa kalau di simulasi ya, kita bisa langsung saja ini klik dua. Aduh. Pertama kita start dulu ya, lupa saya start. Kita start dulu. Oke, kalau udah hijau semuanya di sini kita klik aja 2 kali. Itu kalau menggunakan simulasi ya. Nah, di sini untuk default passwordnya itu adalah usernya adalah admin ya. Admin. Kemudian kosong ya. Kita tunggu aja dulu. Oke. No. Kemudian kita disuruh untuk mengganti password ya. Kita masukkan saja. Oke. Jadi ini dikonekkannya menggunakan telnet ya. Ini telnet. Kalau di simulasi ini gampang emang, tapi kalau untuk realnya nanti akan kita coba cek dulu ya. Kita cek dulu IP address-nya. Oke. Jadi dia IP address-nya segini ya. 8.122.85. Ini akan kita gunakan untuk remote dengan menggunakan telnet ya, untuk address yang ini. Aduh. Oke, kita copy. Kita langsung saja ya. Jadi kalau telnet itu kita bisa langsung menggunakan yang namanya terminal ya. Kalau di Linux itu namanya terminal, kalau di Windows itu namanya command prompt ya. Jadi kalau di Linux itu caranya adalah seperti ini ya. Jadi pertama kita ketikkan perintah telnet gitu ya. Kemudian alamat IP-nya. Jadi di sini 192.122.85. Ini BTW ya. By the way, jadi ketika mikrotik itu pertama kali ya digunakan gitu ya, biasanya dia akan memiliki yang namanya default konfigurasi ya. Jadi default config mikrotiknya itu dia akan menyalakan DHCP client ya untuk portnya. Jadi di sini kan kita ngehubungin NAT-nya ini ya, NAT ini yang dari komputer kita yang bertindak sebagai ISP, kan dia dihubungkan ke Ether 1 yang ada di mikrotiknya ya. Jadi mikrotik ini akan otomatis nanti akan mengaktifkan DHCP client di Ether 1. Itu makanya dia mendapatkan IP ini ya, IP 192.168.122.25, dan kita bisa lihat dia itu D flagnya ya, D dynamic. Jadi ini dia diambil dari DHCP ya, dia dapatnya dari DHCP. Makanya kita bisa melakukan remote ya di sini. Karena dia udah ada IP-nya di sini, kita bisa lakukan remote gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini disuruh login. Jadi loginnya sama seperti tadi ya, admin, kemudian password barunya itu. Oke, jadi kayak gini, simpel saja ya kalau kita mau remote menggunakan telnet. Tapi telnet ini punya kelemahan ya. Telnet ini punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah trafficnya itu tidak dienkripsi ya. Jadi kalau misalkan di jaringan itu dia dikirimnya dalam bentuk plain text ya, dia dikirimnya dalam bentuk plain text, dia tidak dienkripsi. Jadi kalau ada orang yang misalkan pengen ngelihat traffic pengen ngelihat data-data yang dikirimnya itu, misalkan mereka berada di tengah, mereka mau melihat data yang dikirim itu, mereka bisa ya. Soalnya telnet ini tidak dienkripsi. Bagusnya sebenarnya menggunakan SSH kalau mau ya. Bagusnya menggunakan SSH, itu lebih secure karena SSH itu dienkripsi. Jadi kayak gitu ya kalau cara menggunakan telnet. Oke. Oke, kita close saja. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan Winbox ya. Jadi kalau menggunakan Winbox itu Winbox itu jangan dah, nanti dah Winbox. Kita menggunakan Wavefig dulu ya. Jadi kalau menggunakan Wavefig, yang kedua itu adalah Wavefig ya. Jadi kalau menggunakan Wavefig itu kita tinggal buka browser ya, di sini browser. Kemudian kita
masukkan alamat IP-nya tadi ya. Jadi alamat IP-nya kan 192.168 titik berapa tadi itu? 122 dan 85 ya. 122 kemudian titik 85 ya. Oke. Jadi kayak gini. Nah, itu. Jadi kalau Webfix ini ya, kita bisa menggunakan browser ya untuk melakukan akses terhadap mikrotik ini. Jadi kita nggak perlu install aplikasi macam-macam, kita cuma tinggal buka browser, kita ketikkan IP-nya, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Dengan catatan bahwa di router mikrotiknya itu untuk service untuk webnya itu dinyalakan ya. Kalau tidak dinyalakan maka dia nggak akan bisa diakses untuk di Webfix. Jadi ya tinggal masukin saja di sini untuk passwordnya gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita bisa akses dia dalam bentuk web ya, berada di web, interface-nya web gitu. Ini seperti itu. Jadi ini ada quick set, kemudian ada Webfix gitu ya. Jadi di Webfix ini kita bisa atur ya, kita bisa atur semuanya di sini untuk di Webfix ya. Jadi kayak gitu. Kita bisa atur IP, kita bisa atur IP versi 6. Kita juga bisa menggunakan tools di sini. Jadi sama seperti Winbox ya, cuma dia itu berada di web gitu ya. Dia berada di service webnya dia. Jadi kita nggak perlu install aplikasi apapun, kita cukup menggunakan web browser kita gitu ya. Bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Firefox gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, kita bisa menggunakan yang namanya Winbox. Winbox itu adalah software bawaan dari Mikrotik ya, yang bisa teman-teman download itu di sini ya. Jadi di sini ada Winbox gitu ya. Nah, ini tergantung nanti arsitektur komputer teman-teman itu apakah 32 bit atau 64 bit. Nanti silahkan download sesuai arsitekturnya. Kemudian nanti kalau udah di-download ya tinggal dibuka saja. Kalau di Windows itu tinggal dibuka saja. Tapi kalau di Linux itu kita menggunakan yang namanya Wine ya. Jadi saya simpannya itu di sini. Jadi kita tinggal menggunakan Wine kemudian Winbox nanti di sini ya. Oke, jadi kayak gini. Kemudian kita masukkan IP-nya tadi itu. IP-nya adalah 192.168.122.85 ya. Oke, kemudian username-nya adalah tadi admin gitu ya. Kemudian passwordnya. Oke, jadi sebenarnya ya kalau di Winbox itu kalau kita klik netboard di sini nanti akan tampil ya di sini untuk untuk router-router yang terkoneksi dengan kita gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan di sini ya. Tapi saya nggak tahu kalau di Linux ya kayak agak ada masalah kalau di Linux. Soalnya kan ini bukan natif di Linux ya, aplikasi Winbox ini nggak natif di Linux. Ya itulah suka duka ya pakai Linux. Jadi kayak gitu. Kemudian kita connect saja. Nah, nanti akan kelihatan di sini ya. Nanti akan kelihatan muncul window baru. Jadi ini adalah keterangannya admin di alamat yang ini gitu ya. Dia adalah Mikrotik versi 7.11.2 dan CHR gitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian di sini ya sama saja dengan Webfix dan lain sebagainya ya, kita bisa atur semuanya di Winbox ini. Tapi enaknya kalau di Winbox itu all in one ya. Kalau di Winbox itu kita bisa atur semuanya dan kita bisa pakai interface grafis ataupun kita bisa pakai terminal juga di sini ya. Dan terminalnya itu kita bisa multi window. Jadi kita misalkan mau pakai terminalnya banyak-banyak bisa di Winbox ini ya. Jadi kayak gitu. Untuk pengenalan yang lebih jauh ya, untuk penjelasan lebih jauh tentang Winbox ini nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Untuk saat ini kita hanya menjabarkan bagaimana cara-cara untuk mengakses Mikrotik ya di
Mikrotik ya. Seperti tadi itu ada telnet gitu ya, ada Winbox gitu ya, ada dan ada Wavik gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, kayaknya itu aja gitu ya. Untuk video kali ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Oke.